Yang pertama yaitu pengertian dan anatomi kelenjar tiroid. Apa sih tiroid itu? Tiroid merupakan kelenjar kecil yang diameternya 5 cm dan letaknya di leher, tepatnya di bawah jakun. Kedua bagian tiroid dihubungkan oleh isthmus sehingga menyerupai huruf H atau dasi kupu-kupu. Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Tetapi bila membesar dapat merabanya dengan mudah dan suatu benjolan bisa tampak di bawah atau di samping jakun. Adapun anatomi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram. Pada orang dewasa, kelenjar ini memiliki dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus sehingga bentuk dan posisi anatomi tiroid memiliki peran fungsional. Masing-masing lobus mempunyai ukuran panjang 3-4 cm dan lebar 2 cm. Tiap lobus mempunyai lobulu yang di masing-masing lobuli terdapat polikel dan parafolikuler. Yang kedua yaitu persarapan kelenjar tiroid dan hormon yang dihasilkan tiroid akan dijelaskan oleh Naila. Adapun persarapan kelenjar tiroid. Yang pertama, ganglion simpatis dari trunkus, valgus cervicalis media dan inferior. Yang kedua, parasimpatis yaitu enlaryngea superior dan enlaryngea inferior, cabang dan envagus. Enlaryngea superior dan inferior sering mengalami cedera waktu operasi. Akibat pita suara akan mengganggu trigger atau serak. Adapun hormon yang dihasilkan, kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon yaitu T3, T4 dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel, sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikuler, dan bahan dasar pembentukan hormon ini adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Yodium yang dikonsumsi akan dirubah menjadi ion yodium iodida yang masuk secara aktif ke dalam sel kelenjar dan dibutuhkan ATP adenosine trifosfatase sebagai sumber energi. Proses ini disebut pompa iodida yang dapat dihambat oleh ATP, AC, ion klorat, dan ion cyanat. Yang ketiga yaitu fungsi hormon dan mekanisme kerja kelenjar tiroid akan dijelaskan oleh Nisa. Fungsi hormon pada kelenjar tiroid: A. Mengatur laju metabolisme tubuh, baik T3 dan T4. Keduanya berfungsi untuk meningkatkan metabolisme karena terjadi peningkatan konsumsi oksigen dan produksi panas. Namun hal ini tidak berlaku untuk otak, lien, paru-paru, dan testis. B. Kedua hormon ini tidak berbeda dalam fungsi, namun berbeda dalam intensitas dan cepatnya reaksi. T3 lebih cepat dan lebih kuat reaksinya, tetapi waktunya lebih singkat dibanding dengan T4. C. Memegang peran penting dalam pertumbuhan fetus, khususnya pertemuan. D. Mempertahankan sekresi GH dan gonadotropoin. E. Efek pronatropik dan introtriopik terhadap jantung, yaitu menambah kekuatan Merangsang pembentukan sel darah merah. G. Mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sehingga kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen dilihat H. Bereaksi sebagian antagonis insulin. Mekanisme kerja kelenjar tiroid. Pelepasan tiroksin terjadi sebagai hasil rantai perintah kumpulan sel tak sadar yang disusun dalam hierarki yang sangat aktif. Saat hormon tiroid telah cukup, dihasilkan hipotalamus akan menghentikan pembentukan hormon pelepas tiroid. Saat tiroksin dilepaskan, maka sistem hormonal hipotalamus akan mengirimkan sebuah perintah TRH atau hormon pelepasan tiroid ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sebagai titik akhir rantai perintah ini segera menanggapi dengan melepaskan tiroksin dan menyebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Saat tiroksin dibutuhkan, hipotalamus mengirimkan perintah ke kelenjar pituitari. Yang keempat yaitu fisiologi kelenjar tiroid dan yang terjadi jika kelebihan kelenjar tiroid akan dijelaskan oleh Nelsa.
Fisiologi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mulanya merupakan buah benjolan dari dinding depan bagian tengah paring yang terbentuk pada usia kelahiran 4 minggu. Benjolan pertama disebut pankreas. Yaitu antara arcus dan brachialis 1 dan 2. Menunjukkan kedua pada periodonya yang berada central di bawah cabang saraf pertama. Yang terjadi jika kelebihan kelenjar tiroid. Sebagai besar kelebihan hormon tiroid yang merupakan penyakit autoimun yang dalam hal ini menghasilkan protein tiroid yang menyerupai TSH. Untuk merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid dan menyebabkan goiter. Yang kelima yaitu jika terjadi kekurangan tiroid dan penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid akan dijelaskan oleh Nasib. Terjadi kekurangan tiroid. Sangat berlebihan dalam jangka waktu lama mengakibatkan kelenjar tiroid membesar. Gejala hipotiroid, kekurangan tiroid antara lain lemak, lesu, sulit berpikir dan ngantuk terus. Metabolisme tubuh lemah. Gejala ini kerap disadari kekurangan juga tiroid terpenuhi dalam waktu panjang menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami hipotiroid. Jika melambat diintervensi, bayi akan terganggu pertumbuhan otaknya. Penyebab lain gallbladder, gula tiroiditis, Hashimoto akibat autoimun. Terjadi perusakan kelenjar tiroid oleh sistem kekebalan tubuh sendiri hingga produksi hormon tiroid menjadi rendah. Penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid. 1. Hipertiroidisme, hypertiroidisme. 2. Hipotiroidisme, hipotiroidisme. 3. Penyakit Graves. 4. Penyakit Hashimoto. Yang kelima, penyakit tiroid type. Gejala penyakit tiroid. Gejala yang umumnya timbul akibat penyakit tiroid adalah munculnya benjolan di leher. Selain benjolan, gejala lainnya muncul tergantung pada perubahan hormon tiroid. Apakah hipertiroidisme atau hipotiroidisme? Hipotiroidisme dapat mengalami gejala berupa tremor, berat badan menurun, mudah berkeringat, gangguan tidur, gugup, cemas, dan mudah terganggu, dan jantung berdetak. Kelenjar tiroid disebabkan oleh apa? Kelenjar tiroid disebabkan oleh apa?